Yang lebih ajaib sekarang itu ada janji penyidik bahwa saya akan di BAP ulang, BAP tambahan namanya, untuk memasukkan bukti-bukti yang ditolak ini, yaitu hasil pengamatan dokter. Nanti abang di BAP aja lah. Jadi bukti yang kami pakai nanti yang dari dokter forensik, tapi temuan wakil kita ini atau wakilnya abang ini kami masukkan aja dalam BAP abang. Itu janjinya. Oke, siap. Kapan saja saya datang, siang, pagi atau malam gitu. Sampai sekarang tidak dimintai keterangan. Tetapi saya dengar sudah dikirim ke jaksa berkasnya. Ini polisi maksudnya apa ini? Tetapi ajaibnya, baik Jenderal Bintang, baik perwira pertama, perwira kedua, perwira tiga, semua ketakutan. Saya kirim bukti aja mereka takut. Saya WhatsApp dia, jangan ke saya katanya. Tuh kenapa? Abang nggak tahu aja ini di dunia atas ini sekarang kita dipantau. Abang aja nggak takut, kami ketakutan, kata perwira itu. Perwira pertama, perwira menengah. Saya sampaikan kepada brigjennya, jangan bang, jangan ke saya. Abang mencelakakan saya. Loh kok orang ini takut kepada bukti? Tapi ini ketakutan lagi. Loh kenapa orang ini ketakutan? Lalu saya menghadap ke bintang-bintang, bintang 1, 2, 3. Mereka ketakutan. Bahkan ada bintang 3 bilang begini, abangnya aja terlalu berani, kami aja semua takut kok katanya. Nah kira-kira kalau bintang 3 takut, kira-kira bintang berapa kayak yang dihadapinya? Sampai detik-detik terakhir dia dibantai. Arti ini bohong. Jadi pembohong tidak boleh dipercaya. Di kampung saya di Tanah Batak ada yang begini, Sahali margabus matuatano dan porsea. Artinya sekali berbohong selamanya tak bisa dipercaya, kecuali sudah sadar dan bertobat gitu. Kalau sudah sadar dipercaya dong. Tapi kalau masih berbohong terus jangan, nggak bisa dipercaya. Tetapi kenapa bisa ini bohong ini terus disebar di Polri? Karena di Polri ada 3 kelompok. Kelompok pertama tutup perkara ini sampai rapat-rapat. Itulah yang dikomandoi staf ahli Kapolri bersama Kadif Propam Polri. Jadi diciptakan hoax di ruang Kapolri oleh Alamsa dan kawan-kawan. Kelompok kedua buka seterang-terangnya. Ada juga bintang 3 yang mau mundur kalau tidak dibuka seterang-terangnya. Kelompok ketiga kambing hitamkan Berada dan brigadir. Memang Indonesia terkenal lu tukang kambing hitam, mungkin karena banyak kambing hitam kali. Jadi jangan sampai kena perwira. Lalu saya katakan, kalau kejadiannya tanggal 8, kenapa baru dirilis tanggal 11? Ada apa? Kejadian Jumat dirilis Senin. Karena di hari Minggu kebobolan mereka di Sungai Bahar. Ada penambahan formalin, lalu dipoto, divideokan, dikirim ke saya. Maka saya pandu terus melalui handphone tetangga. Mereka retas handphone keluarga, saya pakai handphone tetangga 1 kilometer jaraknya. Maka komunikasi terus, lakukan ini, lakukan itu. Saya pandu terus. Mereka tidak bisa melacak dari mana yang mengajar-ngajari mereka ini melakukannya. Kemudian tanggal 11 Juli terjadi pencurian uang. Uangnya almarhum bisa pindah pula, dia sudah di kuburan, bisa pula e-banking dari kuburan. Aneh juga kan? Nah, baru tahu saya ada e-banking bisa dikirim dari kuburan. Makin canggih perbankan di sini. Orang mati bisa transaksi duit, kirim duit pula dia. Cuman salah kirim, nggak ke saya dikirim, dikirimnya ke tersangka. Nah, muncul masalah. Kenapa? Karena dokter forensik mengatakan tidak ada penganiayaan. Apa mungkin Joshua dengan rela, ini loh rekening saya, ini passwordnya, ini pinnya kalau kamu mengambil nanti tanggal 11, apa mungkin begitu? Ini loh passwordnya handphone saya, merek Asus, ini passwordnya handphone saya 3, 4 nomor. Apa iya begitu? Ini loh ATM-nya, ini buku rekeningnya. Ada nggak begitu? Saya jamin nggak ada. Hanya logika yang tidak makan sayur yang ada begitu. Tidak makan sayur dan buah. Yang benar dianiaya dulu, disiksa dulu. Maka diminta passwordnya, dipatahin jarinya misalnya. Kasih nggak passwordnya? Patahin lagi, akhirnya kesakitan, kasih gitu kan. Kalau itu logis, karena itu teori psikopat. Psikopat itu menikmati kekejian. Makanya beli buku, saya referensikan bukunya, judulnya Tanpa Nurani, bahasa Inggrisnya Without Conscience. Itu karangan Robert De Haar, konsultan FBI. Itu bagus sekali. Semua ciri-ciri Ferdy Sambo ada di situ, di dalam buku itu. Beli aja bukunya. Saya tidak bermaksud mempromosikan buku itu. Lalu kemudian dikatakan lagi bahwa ini apalagi LGBT. Jadi bikin plan A, plan B, plan C, plan C. Jadi banyak kali plannya. Yang membuat plan sudah mundur, tapi orang ini lakonin terus plan itu, termasuk oleh rekan saya, rekan advokat Empatra. Gitu loh. Jadi ini yang terjadi. Yang lebih ajaib sekarang itu ada janji penyidik bahwa saya akan di BAP ulang. BAP tambahan namanya, untuk memasukkan bukti-bukti yang ditolak ini, yaitu hasil pengamatan dokter. Nanti abang di BAP aja lah. Jadi bukti yang kami pakai nanti yang dari dokter forensik, tapi temuan
wakil kita ini atau wakilnya abang ini kami masukkan aja dalam BAP abang. Itu janjinya. Oke, siap. Kapan saja saya datang, siang, pagi atau malam gitu. Sampai sekarang tidak dimintai keterangan. Tetapi saya dengar sudah dikirim ke jaksa berkasnya. Ini polisi maksudnya apa ini? Tetapi ajaibnya, baik Jenderal Bintang, baik perwira pertama, perwira kedua, perwira tiga, semua ketakutan. Saya kirim bukti aja mereka takut. Saya WhatsApp dia, jangan ke saya katanya. Loh kenapa? Abang nggak tahu aja ini sini di dunia atas ini sekarang kita dipantau. Abang aja nggak takut, kami ketakutan, kata perwira itu. Perwira pertama, perwira menengah. Saya sampaikan kepada brigjennya, jangan bang, jangan ke saya, abang mencelakakan saya. Loh kok orang ini takut kepada bukti? Harusnya takutlah kepada Maha Pencipta toh. Ini takut kepada bukti. Jadi cara menyerahkan buktinya begini, dari handphone saya pindahin dulu ke laptop yang tidak terkoneksi internet. Dari laptop pindahin lagi pakai flash disk ke laptopnya penyidik. Bayangkan tuh. Berarti tuduhan saya ada mafia, percaya nggak? Ada mafia itu. Orang ini ketakutan. Awalnya saya masih nggak percaya karena penyidik ketakutan ketika saya dulu 2011 membongkar IKTP Alkes Ambalak. Itu memang ada ketakutan itu. Karena itu di Medan Utara. Apa orang-orang yang kena itu. Tapi ini ketakutan lagi. Loh kenapa orang ini ketakutan? Lalu saya menghadap ke bintang-bintang. Bintang 1, 2, 3. Mereka ketakutan. Bahkan ada bintang 3 bilang begini, abangnya aja terlalu berani, kami aja semua takut kok katanya. Nah kira-kira kalau bintang 3 takut, kira-kira bintang berapa kayak yang dihadapinya? Nah itu. Sudah paham ya? Kalau bintang 3 takut, berarti yang dihadapinya itu, kalau nggak bintang 4, bintang 5, bintang 6, bintang 7. Kira-kira begitu. Dan ini waktu diutarakan kalimat itu, saya bawa saksi 2 orang mendengarkan. Jadi bukan fitnah. Kemudian mengenai mafia ini, banyak intel saya, karena saya dulu waktu kuliah, kebetulan saya ini season terakhir ya. Waktu saya kuliah dulu di Fakultas Hukum UKI, semester 1 saya sudah berpraktek pengacara. Saya karena dekat dengan dosen, karena saya kan kuliah sudah orang tua. Jadi saya dulu boleh dikatakan malah lebih pintar saya dari dosennya. Karena semua buku saya baca tapi tidak secara sistematis, tapi otodidak kan begitu. Jadi ketika saya kuliah, karena saya pakai jas juga seperti ini, dosen itu manggil saya Prof. Bagaimana Prof? Kalau saya bilang iya, bangga kali ya. Karena dosen saya dulu menjual buku pakai batik, dia dijual ke mahasiswa. Mahasiswa walaupun tidak disuruh wajib beli, semua beli, karena jangan sampai gara-gara nggak beli buku nanti nilainya C kan gitu. Maka semua beli. Jadi dosen saya itu masih jualan buku dulu. Sedangkan saya sudah pakai jas. Kan begitu. Nah, jadi mereka memanggil saya itu Prof. Maka semester 1 saya sudah dilibatkan di LBH kampus. Ketika di LBH kampus itu saya membela beberapa intelijen yang dianggap disensi lalu dipecat dari BIN. Kenapa dipecat? Karena dianggap disensi dari Ambon. Karena terjadi friksi antar intelijen, karena kesalahan pengguna data intelijen. Dia sebutkan sumbernya, sehingga terjadi perang antar intelijen. Akhirnya mereka keluar dipecat. Maka kita bela. Disitulah saya pertama kali tertarik dengan dunia intelijen waktu semester 1. Jadi sampai sekarang saya juga menguasai intelijen, karena ada game begini, siapa yang menguasai informasi dan teknologi, dialah pemenangnya. Itu sebabnya sampai sekarang saya banyak data masuk ke saya, dan data itu saya olah, nggak langsung saya gunakan. Saya verifikasi dulu. Contoh misalnya, ada aliran uang tanggal 11 Juli 2022 jam sekian. Saya temui kabar reskrim. Ini mengenai aliran uang ini bagaimana Pak? Oh iya benar. Dipanggil dulu Dirtip ini bersama Dirtip Texas. Oh iya benar. Abang tahu dari mana? Dari intelijen saya. Oh iya benar. Itu sudah dibenarkan oleh PPATK katanya. Berarti kan valid toh? Mengenai peredaran narkoba, mengenai minuman keras, itu saya tanya. Konon seorang BJP ini, Brigadir Jenderal Polisi ini kerja tiap hari nembak-nembak. Setelah dia minum minuman keras, mabok dia, lagi periksa moralnya polisi. Polisi ini dianggap tidak bermoral, lalu diperiksa oleh dia. Tapi dia sambil memeriksa sambil mabok. Tembak sana sini sana. Itu saya lihat sendiri. Loh ini gimana nih, di garda terdepan tapi kok mabok-mabok meriksa etikanya polisi. Ini kacau nih. Itulah sebabnya kita harus rebut Polri dari tangan mafia. Tidak boleh lagi mafia antar duit ke pejabat Polri.